perjuangan jujur dan jalur langitmu selama berbulan-bulan hanya dengan mencari bocoran UTBK walau hanya satu soal. Nah ini kena sih, ini menurut aku kalimat ini. Halo teman-teman, assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Rev Mariska. Dan di video kali ini aku bakal membahas mengenai bocoran-bocoran mengenai soal UTBK yang banyak sekali berkeliaran di media sosial, baik itu di Twitter, YouTube, TikTok, IG, dan Facebook ataupun Telegram ya teman-teman, yang mana membahas soal-soal di hari pertama UTBK pun udah ada sebaran-sebaran soal atau yang nyebarin soal, baik itu gambaran-gambaran soalnya maupun soal-soal aslinya. Tetapi di sini aku bakal melihat bagaimana reaction beberapa orang-orang mengenai bocoran soal UTBK-nya. Ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang ngerasa kayak sakit hati gitu, nggak ikhlas karena mendengar banyak sekali bocoran-bocoran. Kita lihat tweet yang pertama. Oke, di sini ada dari sini teman-teman ya. Teman-teman di sini dia mengatakan bahwa buat kalian yang belum UTBK, tetap tenang di antara gempuran testimoni teman kalian atau siapapun deh. Jangan takut atau hopeless dan sebagainya. Tetap yakin aja sama apa yang udah kalian pelajari. Terus, I'm sure kalian pasti udah banyak spoiler atau bocoran dan lain-lain di Twitter. Ini banyak banget sih. Percaya sama aku, jangan jadiin spoiler atau bocoran itu sebagai pegangan kalian. Karena soal kalian gak akan sama persis sama apa yang ada di spoiler-spoiler tersebut. Contoh aja nih ya, temanku ada yang hari pertama atau kedua. For your information, aku hari ketiga. Ada yang bilang bionya ada yang bilang mata pelajaran biologinya tentang inilah, itulah. Tapi, ternyata pas aku sendiri UTBK, gak ada yang sama sekali gak ada. Jadi jangan kalian patokin soal orang lain itu sama yang kalian sedang UTBK-in. Karena bisa aja isinya full beda. Dijadiin referensi belajar, oke. Jaga-jaga. Misal bingung mau belajar apa, terus belajar bab itu. Tapi jangan anggap atau harap soalnya sama gitu. Karena gak akan mungkin, serius deh. Aku beberapa kali lihat di tweet, kan ada yang bilang nama ilmiah dan lain-lain. Tapi di soalku tadi gak ada sama sekali nama ilmiah. Jadi tetap yakin sama apa yang udah kalian pelajarin. Dan jangan oleng kemana-mana ya. Kalian pasti bisa. Semangat. Oke, nah terserah kalian deh mau nanggepin bocoran-bocoran yang ada di Twitter. Karena setiap tahun mungkin ya aku ngerasain di tahun lalu juga. Itu kebetulan aku kemarin tahun lalu UTBK-nya itu di hari-hari akhir, bahkan di hari yang terakhir sekali gitu ya. Dan emang banyak bocoran-bocoran di hari pertama, sesi pertama pun itu udah banyak kesebar. Dan di YouTube pun udah banyak berlomba-lomba para konten kreator membuat video mengenai bocoran soal UTBK. Entahlah itu emang benar soalnya atau itu hanya permainan orang-orang YouTube aja untuk menaikkan endorse mereka gitu teman-teman. Jadi di sana juga aku pernah lihat bahwa ada salah satu channel YouTube yang membahas mengenai bocoran soal. Akan tetapi di situ ada beberapa komentar yang mana soalnya kok kayak sama di TO gratis gitu katanya. Terus kayaknya itu nggak masuk deh tadi di UTBK kayak gitu teman-teman. Entahlah, mungkin itu juga karena banyak soal UTBK gitu bervariasi gitu. Jadi pandai-pandailah teman-teman melihat bocoran. Jangan sampai bocoran tersebut dijadikan bahan untuk stres, berharap dengan bocoran dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke tweet berikutnya. Nah, ini dari tim Tanpa Les Indonesia. Jangan sia-siakan perjuangan jujur dan jalur langitmu selama berbulan-bulan hanya dengan mencari bocoran UTBK walau hanya satu soal. Nah, ini kena sih, ini menurut aku kalimat ini nih kayak kalimat yang benar-benar menyadarkan kita gitu ya. Itu bocoran tersebut gini ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh tim Tanpa Les Indonesia ini bahwa menerangkan bahwa jangan sampai tuh kita udah berusaha semaksimal mungkin, sudah mempersiapkan persiapannya berbulan-bulan dalam waktu yang udah panjang, namun dengan teman-teman melihat bocoran malah Tuhan itu nggak redo terhadap kelolosan teman-teman karena sudah tidak jujur dalam pelaksanaan UTBK-nya. Jadi kalau teman-teman pengen gimana ya, jujur banget, mungkin kalimat ini cocok nih. Mungkin teman-teman tertamparnya dengan kalimat seperti ini. Teruslah mencari bocoran sampai Tuhan tidak meredoimu untuk lolos ke PTN pilihanmu. Mungkin aku rasa itu
cukup tertampar kalimat tersebut teman-teman. Ini simple sih kalimatnya, tapi kayak bersalah kalau kita tuh udah cari bocoran-bocoran soal dengan teman-teman kita yang udah tes UTBK. Oke, kita lanjut ke tweet berikutnya. Jujur tentang UTBK, bocoran soal, sama soal-soal dari day one yang bertebaran di Twitter sama YouTube. Bener-bener nggak ada di day 2. FYI aku sesi 2. Jujur aku nggak terlalu rekomen kalau mau ngerjain soal-soal di hari sebelum kita ujian sebagai acuannya. Soalnya aku day 2, hari kedua, sesi kedua, saintek, soal-soalnya kayak bagong, mana kejar waktu gitu. Emang sih kalau TPS masih tergolong gampang atau biasa aja kalau kalian sering TOTO atau latihan-latihan dan benar-benar paham sama maksud soalnya pasti bisa. Tapi buat TPA istighfar banget, gak ngerti lagi sama yang bikin soal. Apalagi fisika, kimia banyak banget materi kelas 11 sama 12. Biologi sebenarnya asal ngerti dasarnya, sama-sama SMA selalu merhatiin pasti bisa. Kalau MTK sih kayaknya materi SMP SMA, cuma banyak kan materi SMA. Nah ini banyak banget. Kalau Inggris pada tau lah ya, dari hari pertama kayak gimana. Tapi saran dari aku ya, kalau nggak usah sama caranya nggak apa-apa, skip aja. Dalam 20 soal tuh kan ada 3 sampai 4 cerita dan isinya 4 paragraf lebih. Nah cari dulu ada beberapa teks, baru baca teksnya sampai beres. Gak usah full baca dari kalimat. Ini kayak spoiler juga nih. Ini di awal dia nggak rekomenin bahwa kita belajar-belajar sebelum kita ujian sebagai acuannya. Tapi di sini dia juga spoiler juga nih. Gimana nih? Oke, kita lanjut ke tweet berikutnya. Semuanya yang mau UTBK, jangan percaya bocoran karena soalnya bakal beda. WKWKWK. Aku udah kena. Yakin sama diri sendiri aja bahwa bisa ngerjain karena kamu udah berjuang selama ini. Oke, aku yakin kalian semua bisa. Good luck gitu, teman-teman. Oke, tweet berikutnya. Oke, semua ada konsekuensinya. Ingat, Tuhan gak tidur. Semua yang kita lakuin hari ini akan ada balasannya sendiri. Ini bisa bermaksud positif kalau kita lakuin hal baik, dan bisa jadi bermakna negatif kalau kita lakuin hal negatif. Dan menurut kamu, lihat bocoran itu masuk yang mana gitu? Dia nanya, masuk yang mana itu? Lihat bocoran itu masuk yang ke negatif, atau malah yang ke positifnya gitu teman-teman. Jadi inti yang dia katakan ini bahwa semuanya itu ada konsekuensinya gitu teman-teman, tergantung teman-teman itu uh, apa yang dilakukan itu bermakna negatif atau positif gitu teman-teman. Nah ini kembali lagi kepada teman-teman mengenai bocoran-bocoran soal UTBK, karena aku juga udah sempat setahun kemarin belajar bocoran-bocoran, tapi ya emang beda, soalnya emang beda, emang ada sih yang agak mirip-mirip gitu, tapi banyak sekali yang beda, nggak 100% sama teman-teman. Jadi kayak kita tuh fokus aja ke apa yang kita pelajarin dan kita pahami. Kalau teman-teman kurang paham di materi A bisa dipelajari lebih dalam materi A gitu, dan sambil di latihan-latihan soal juga. Jadi jangan bikin diri teman-teman itu stres, shock melihat soal yang masuk di UTBK karena spoiler teman yang mana soal itu nggak dipelajari atau nggak ngerti gitu teman-teman, dan membuat teman-teman itu kena mental lihat soal UTBK kayak gitu. Jadi ya stop aja gitu teman-teman, daripada teman-teman itu kayak stres dan di hari UTBK-nya nggak maksimal malah tambah riuh. Lebih baik teman-teman itu belajar lebih oke lagi untuk mempersiapkan UTBK. Ingat kalimat yang aku katakan di tweet kedua tadi. Teruslah mencari bocoran sampai Tuhan tidak meridhoimu untuk lolos ke PTN pilihanmu. Oke, terima kasih udah menonton. Semangat UTBK-nya. Bye-bye.